Kedekatan hubungan antara Rusia dan Korea Utara segera naik level. Selama ini hubungan baik mereka tercermin dari lancarnya hubungan diplomatik dan militer. Namun tahun depan alias tahun 2026, jika sesuai rencana akan ada jalan yang langsung menghubungkan Rusia dan Korea Utara. Apa tujuan dibangunnya jalan ini? Benarkah hanya untuk tujuan ekonomi? Atau ada hubungannya dengan penguatan kerjasama militer antara Moskwa dan Pyongyang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rusia dan Korea Utara resmi menyambungkan kedua negara dengan membangun sebuah jembatan jalan raya. Bentuk kerjasama itu dihadiri Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin dan Ketua Kabinet Menteri Korea Utara Park Tae-sung melalui jaringan virtual pada Rabu 30 April 2025. Proyek strategis itu dibangun di atas Sungai Tumen yang membelah daratan kedua negara. Mishustin menekankan bangunan jembatan ini mencerminkan perkembangan kerjasama antara Rusia dan Korea Utara. Уважаемый товарищ Пак Хэ-сон, уважаемые коллеги, дорогие друзья, рад приветствовать вас на знаменательном событии церемонии начала строительства автомобильного моста через реку Туманная на стыке границ Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. Sementara itu, Park Tae-sung menyebut jembatan baru ini akan menjadi simbol persahabatan dan memperluas hubungan kerjasama antara Rusia dan Korea Utara. 저로 국경 자동차 다리 건설은 역사적인 저로 평양 순회 상봉에서 이룩된 중요 합의 사안으로서 새로운 전면적 발전 궤도에 올라선 두 나라 사이의 포괄적인 전략적 동반자 관계의 만년 기틀을 다지는 데 커다란 실천적 기여를 할 것입니다. Jembatan sepanjang 1 km ini dirancang untuk mendukung lalu lintas kendaraan bermotor dua arah dengan lebar mencapai 7 meter. Jika ditambahkan dengan jalan pendekat dari masing-masing sisi, total panjangnya mencapai 4,7 km dengan 424 meter di wilayah Rusia dan 581 meter di wilayah Korea Utara. Sebelumnya pemerintah Rusia menyetujui anggaran sebesar lebih dari 111 juta dolar AS atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk proyek ini. Proyek ini targetkan selesai pada akhir tahun 2026. Jembatan ini diproyeksikan mampu menampung hingga 300 kendaraan dan hampir 3.000 orang per hari. Serta diharapkan dapat memperkuat arus lintas batas, meningkatkan sektor pariwisata dan mempercepat pertukaran barang. Sejumlah analis menilai proyek ini memiliki dimensi strategis dan militer, tak hanya diperuntukkan bagi kepentingan ekonomi. Sebelum ini hanya ada satu jalur penghubung utama kedua negara, yakni rel kereta api. Moskwa dan Pyongyang lalu menyepakati pembangunan jalur darat lintas batas pada Juni 2024. Namun sejumlah pengamat memandang proyek ini bukan semata-mata infrastruktur ekonomi. Dalam laporan terbarunya, Institut Studi Perang menyebut bahwa infrastruktur ini kemungkinan besar akan digunakan untuk pengiriman logistik militer, seiring semakin eratnya hubungan militer antara kedua negara. Apalagi saat ini Korea Utara telah menyatakan dukungan terbuka terhadap invasi Rusia di Ukraina dan dilaporkan mengirimkan ribuan tentaranya ke wilayah konflik. Korea Utara akhirnya secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Presiden Vladimir Putin, salah satunya dengan mengirimkan ribuan pasukan ke medan perang. Menurut Badan Intelijen Nasional atau NIS Korea Selatan, sekitar 15.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia. Dari jumlah itu sebanyak 4.700 orang dilaporkan tewas atau terluka. Akhir April 2025 lalu untuk pertama kalinya, Korea Utara mengonfirmasi pengerahan pasukannya ke Rusia dalam upaya merebut kembali wilayah Kursk dari tangan Ukraina. Korea Utara mengumumkan bahwa operasi militernya di wilayah Kursk Rusia diklaim berakhir dengan kemenangan. Pengumuman itu sekaligus menandai konfirmasi resmi keterlibatan militer Korut dalam perang Rusia di Ukraina.
Kantor berita Korea Utara atau KCNA melaporkan pemimpin Kim Jong-un sebelumnya memutuskan untuk mengirim tentaranya ke Rusia. Kim menilai situasi yang berlaku saat itu sesuai dengan penerapan pasal 4 dalam perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Korut dan Rusia. Menurut laporan KCNA, operasi militer Korut yang dilakukan di dalam batas wilayah Federasi Rusia sepenuhnya sesuai dengan semua ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional. Sementara itu, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, memberikan laporan terkait operasi militer tentara Korut di Kursk kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin disebut memuji peran pasukan Korut dalam operasi di Kursk yang mampu mengambil alih kendali atas wilayah tersebut. Gerasimov juga menekankan partisipasi prajurit Korut telah memberikan bantuan yang signifikan. Ia mengatakan bantuan tentara Korut sesuai dengan perjanjian kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Putin pun menyampaikan ucapan terima kasih dan menyebut keterlibatan itu sebagai pengorbanan yang tak akan dilupakan. Sebagai imbal balik, Korut diduga menerima berbagai perlengkapan militer dari Kremlin, meliputi rudal pertahanan udara, pesawat nirawak, teknologi peluncuran satelit mata-mata, serta perangkat perang elektronik. Rusia dan Korea Utara semakin menunjukkan kemesraannya. Dua negara yang mendapat sanksi barat itu kini memulai pembangunan jembatan langsung yang menghubungkan wilayah kedua negara. Jembatan langsung ini jelas tak bisa dibangun jika hubungan kedua negara tidak akur. Moskwa Pyongyang pun melakukan berbagai kerjasama lain, terutama di bidang militer. Saksikan perkembangan kabar dari dalam dan luar negeri lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.